Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Herdi Ramadan dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 31. Teori pembentukan bumi yakni teori Laplace mengemukakan bahwa bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya kemudian membentuk cincin-cincin. Terdapat litosfer, astenosfer atau selubung atau mantel, lalu barisfer atau core atau inti. Terjadi pergeseran benua pada teori lempeng tektonik. Alfred Wegener mengemukakan bahwa semula-mulanya benua yang ada sekarang bergabung menjadi satu benua, yakni Pangea. Terdapat 6 lempeng utama. Yang pertama adalah lempeng Afrika, yang kedua adalah lempeng Amerika, yang ketiga adalah lempeng Eurasia, yang keempat adalah lempeng Antartika, dan kelima adalah lempeng Pasifik, dan terakhir ada 6, yaitu lempeng Indo-Australia. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam, bersumber dari magma yang bersifat membangun atau konstruktif. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah yang diakibatkan oleh arus konveksi. Lalu bentuk pergerakan lempeng, yaitu yang pertama adalah konvergen atau pergerakan lempeng yang saling bertemu. Contohnya adalah zona subduksi, palung laut, gunung api. Dan yang kedua adalah divergen, yaitu atau pergerakan lempeng yang saling menjauh, yaitu contohnya adalah pematahan tengah samudra. Yang ketiga adalah sesar atau transform, yaitu pergerakan lempeng yang sejajar atau mengalami singgungan. Vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer sehingga keluar ke permukaan bumi. Terdapat 2 gerakan magma, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Yang kemudian adalah seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Gelombang seismik yakni gerakan bebatuan yang menyebabkan getaran. Semakin jauh dari pusat, gelombang seismik akan semakin lemah. Eksogen, yaitu tenaga pembentuk muka bumi yang bersumber dari luar, yaitu tenaga air, tenaga angin, sinar matahari, serta makhluk hidup. Tenaga eksogen terdiri dari yang pertama adalah pelapukan, yaitu merupakan proses penghancuran massa batuan, yang dibagi lagi menjadi 3, pelapukan mekanik, yang kedua adalah pelapukan kimiawi atau dekomposisi, yang ketiga adalah pelapukan organis. Dan yang kedua, pengkisan yaitu erosi adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ablasi, yaitu disebabkan oleh air yang mengalir. Yang kedua adalah abrasi, yang disebabkan oleh air laut. Yang ketiga eksarasi, yang disebabkan oleh es. Yang keempat adalah deflasi, yaitu disebabkan oleh tenaga angin. Siklus batuan berawal dari magma yang kemudian ketika magma keluar dari perut bumi menuju permukaan bumi maka akan mengalami pembekuan atau pengkristalan dan akan menjadi batuan beku. Kemudian batuan beku yang mengalami pengangkutan dan penghancuran menjadi batuan sedimen. Ketika batuan sedimen yang terbentuk karena pengaruh oleh suatu suhu dan tekanan yang tinggi menjadi batuan metamorf. Jenis-jenis tanah, yaitu yang pertama adalah tanah podzlik berwarna merah kuning, yang kedua adalah tanah organol dari bahan induk organik, gambut atau rumput rawa, yang ketiga adalah tanah aluvial berasal dari endapan lumpur, yang keempat adalah tanah kapur dari batuan kapur, yang kelima adalah tanah vulkanis yang merupakan dari pelapukan batuan vulkanis, yang keenam adalah tanah regosol yang menyimpan abu dan pasir vulkanik. Yang ketujuh adalah tanah pasir yang berasal dari batu pasir yang melapuk.
Yang kedelapan adalah tanah humus dari tumbuhan yang sudah membusuk. Dan yang kesembilan adalah tanah laterit. Banyak mengandung zat besi dan aluminium.